Koleksi peninggalan budaya purba fosil Museum Trinil Ngawi kondisinya sangat memprihatinkan. Fosil-fosil yang berada di ruang display museum banyak digerogoti hama serangga, bahkan banyak yang patah hingga kotor dan berdebu. Trinil adalah salah satu situs paleoantropologi di Indonesia. Tempat ini terletak di Desa Kawu, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Ya, Trinil merupakan ikon Kabupaten Ngawi. Siapa yang tak dengar nama Museum Trinil, manusia purba Pithecanthropus erectus, spesimen manusia Jawa pertama. Kali ini tim Balai Pelestarian Situs Museum Sangiran melakukan kegiatan perawatan fosil selama 1 minggu sebagai bentuk pelestarian agar peninggalan cagar budaya purba ini tidak rusak atau hilang. Kegiatan rangkaian ini meliputi kegiatan membuat labeling konservasi. Alangkah mengejutkan, setelah dilakukan konservasi, berbagai ratusan fosil yang berada di ruang display museum kondisinya sangat memprihatinkan. Fosil-fosil ini banyak yang rusak akibat aktivitas serangga. Selain itu, fosil juga banyak yang mengalami patah serta juga kotor dan berdebu. Menurut tim dari konservator yang melakukan kegiatan konservasi, faktor utama fosil-fosil ini rusak karena ruang display museum yang kurang memadai. Banyak serangga masuk ke ruangan hingga kotor dan berdebu. Bahkan ada beberapa fosil yang patah, di antaranya fosil gading gajah purba. Dikhawatirkan kalau ini terus terjadi, maka peninggalan cagar budaya ini akan hancur. Jadi kegiatan ini kan judulnya konservasi koleksi museum di Trinil, Kabupaten Ngawi. Nah, kita itu satu tim dari Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran. Lokasi kantornya di Sragen, Mas. Kita ada acara ke sini dari tanggal 14 sampai tanggal 19 September 2020 ini. Tujuan kita ke sini untuk melakukan perawatan pada cagar budaya atau yang diduga cagar budaya, dan ini fosil. Kondisi fosilnya kalau menurut pengamatan, jadi dalam rangkaian kegiatan konservasi sendiri itu terdiri dari kegiatan namanya yang awal itu perekaman data prakonservasi. Itu meliputi kegiatan untuk membuat labeling konservasi. Nah, labeling konservasi itu outputnya kayak berupa resep gitu Pak. Resep nanti kira-kira benda ini dirawat bagaimana caranya, menggunakan bahan kimia apa, menggunakan alat apa gitu. Nah, sejauh pengamatan kami itu kerusakan fosil yang ada di sini itu biasanya terdapat serangga. Jadi di sini banyak sekali fosil yang terdapat bekas aktivitas serangga seperti itu, seperti yang kadang putih-putih, terus mungkin sisa sayap-sayapnya serangga yang di situ masih menempel di badan fosilnya itu banyak. Tidak hanya di ruang storage ini, serangganya juga ada di ruang display. Jadi yang display lama yang sebelah sana dan display baru itu dua-duanya terdapat koleksi yang ada bekas aktivitas serangganya seperti itu. Kalau kerusakannya ya relatif ya Mas ya, maksudnya sejauh ini masih bisa kita tangani. Tapi nanti selama kondisi lingkungan mikronya masih seperti ini, itu masih rentan serangganya mungkin balik lagi gitu kalau kita tidak rajin istilahnya merawatnya kembali lagi di sini untuk sekedar membersihkan, membuka ruangan dan sebagainya, itu demikian masih sering kesini juga serangganya. Nah, selain ada aktivitas serangga, fosilnya beberapa juga banyak sekali debunya ya, kotor gitu ya, maksudnya mungkin karena sudah lama tidak dikonservasi juga, jadi mengandung debu, akumulatif debu. Terus kemudian mungkin bekas penumpukan dira itu mengalami patah juga. Jadi yang bekas patah yang menumpukan dira itu yang kotor sudah yang kita kotor kita bersihkan. Terus kemudian yang mengalami patahan tadi kita sambung. Itu kita sambung, kita coba menggunakan bahan rekat yang dari alam Pak. Jadi kita menggunakan bahan rekat namanya dari ancor. Itu bisa untuk menyambungkan fosil berbasiskan alam. Nah, untuk fosil yang kotor itu kita bersihkan dengan bahan tradisional juga. Itu kita bisa menggunakan jeruk nipis. Jadi ya, tekniknya dengan jeruk nipis itu diperas, kemudian airnya kan langsung ke tubuh fosilnya itu. Nah, setelah diaplikasikan jeruk nipis itu dibilas pakai air. Begitu.
Banyaknya kondisi fosil yang rusak di Museum Trinil Ngawi, peran berbagai pihak dibutuhkan, tentunya pemerintah daerah dan Balai Pelestari Cagar Budaya. Pasalnya Museum Trinil Ngawi selain sebagai warisan cagar budaya, juga sebagai tempat studi peneliti dunia. Terbukti setiap tahun, para peneliti ini baik dari legend Belanda dan para peneliti dari berbagai disiplin ilmu baik itu geologi, biologi, dan arkeologi datang ke Museum Trinil Ngawi. Dari Ngawi, tim liputan Garda TV.